Halo, selamat ketemu kembali dengan saya, Miss Hotma. Nah, hari ini kita akan membahas materi kita kembali ya. Ada dia prinsip induksi matematika. Prinsip induksi matematika. Ya, jadi di sini kita akan membuktikan suatu formula kebenarannya apakah bisa diterima atau tidak. Ya, itu nanti ditandai dengan kata terbukti. Ya, jadi anggap untuk setiap bilangan asli n, bilangan asli berarti dimulai dari 1 ya. N artinya natural, bilangan asli. Jadi terdapat suatu pernyataan Pn. Jadi kita punya pernyataan Pn. Pn ini nanti berupa rumus lah, ya kan? Nah, untuk membuktikan kebenaran dari Pn dengan induksi matematika digunakan langkah-langkah berikut. Nah, langkah yang pertama ya, kita harus menunjukkan bahwa P1 ya itu benar. Nah, ini harus kau buktikan. Dibuktikan. Kalau katanya P1 berarti gantilah N-nya sama dengan 1 ya. Kalau membuktikan berarti dia kesamaan antara ruas kiri dan ruas kanan. Ya, berarti kalau ketika kau masukkan nilai N-nya 1, ruas kiri nilainya sama dengan ruas kanan, gitu maksudnya. Sudah. Yang kedua, jika PK berarti N-nya sama dengan K, dia nggak benar, untuk setiap bilangan asli K ya, maka harus dibuktikan bahwa PK tambah 1 berarti N-nya jadi K tambah 1 ya. PK tambah 1 juga bernilai benar. Sudah. Jika PK dia nggak benar, berarti kau carilah dulu si PK ini, N-nya gantikan dengan K. Sudah, dia nggak benar ya sudah, biarkan saja. Nah, untuk setiap bilangan asli K maka harus dibuktikan bahwa PK tambah 1 juga bernilai benar. Jadi dengan bermodalkan si PK ini, kita harus membuktikan bahwa PK tambah 1 juga bernilai benar. Sudah. Nah, jika pernyataan 1 dan 2 sudah benar, maka Pn terbukti ya, bernilai benar untuk setiap bilangan asli N. Nah, sudah selesai ya. Jadi ada 3 yang harus kau cari, P1 sudah, kemudian PK, kemudian PK tambah 1, P1 PK, kemudian PK tambah 1. Oke, nah inilah prinsip induksi matematika. Nah, kita lanjutkan. Jadi prinsip induksi matematika ini nanti bisa digunakan di berbagai bentuk ya, di berbagai bentuk. Kemudian pada matematika sendiri nanti ada 3 bentuk yang akan kita lihat bagaimana pembuktiannya dengan induksi matematika. Yang pertama itu kita lihat pembuktian pernyataan matematis berupa barisan dan deret. Jadi kita di sini akan membuktikan suatu barisan dan deret. Ingat ya, barisan dan deret itu berarti dia ya konsep yang memiliki suku-suku ya, suku-suku pada barisan aritmatika dan geometri ya. Kemudian nanti ada deret juga, deret berarti penjumlahan suku-suku. Nanti ini akan kita bahas rumus-rumusnya, apakah dia terbukti atau tidak. Baik, kita lihat contohnya. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 hingga seterusnya hingga tambah 2n kurang 1 ya, itu sama dengan n kuadrat
sama dengan N kuadrat. Nah, inilah pernyataan PN itu yang mau kita buktikan dia benar atau tidak. Nah, kita jawab ya. Kita masuk langkah yang pertama. Apa langkah yang pertama? Ya, kita cari P1. P1 bernilai benar. P1 maka N-nya sama dengan 1. Seperti saya bilang tadi, buktikan dia ruas kiri sama dengan ruas kanan ya. Nah, ruas kirinya itu ada 2N kurang 1, ambil rumusnya aja ya. 2N kurang 1 apakah sama dengan N kuadrat? Kalau N-nya sama dengan 1, kita ganti N-nya 1. 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1 kuadrat. 2 kali 1, 2 kurang 1, 1. 1 pangkat 2 itu 1. Berarti sudah sama ruas kiri dan ruas kanan. Berarti dia bernilai benar. Oke, kita simpan. Yang kedua, ya, katanya anggap PK bernilai benar. Oke, nah PK itu berarti dia N-nya sama dengan K. Kita ganti ya, perhatikan cara mensubstitusinya. Tulis dulu semua deretnya, 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya hingga tambah. Nah, N-nya ganti K. 2K kurang 1 sama dengan N-nya ganti K kuadrat. Oke, nah ini simpan. Ini simpan. Sudah, kemudian akan dibuktikan bahwa PK tambah 1 juga bernilai benar. PK tambah 1 maka N-nya itu sama dengan K tambah 1 ya, bernilai benar. Oke, Bu, apakah kata-katanya ini harus ditulis? Ya, harus. Ya, PK tambah 1, gimana dia bentuknya PK tambah 1? Berarti N-nya ganti K tambah 1. Perhatikan cara mensubstitusikannya. 1 tambah 3 tambah 5, seterusnya hingga tambah 2K kurang 1. Sudah, tambah 2 kali K tambah 1 kurang 1 sama dengan N kuadrat, jadi K tambah 1 kuadrat. Nah, gini ya. Sudah, berarti ini kalau kita sederhanakan 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya tambah 2K kurang 1 tambah 2 kali K, ini dikali masuk 2 kali K, 2K, 2 kali 1 2, 2 kurang 1 tambah 1 sama dengan K tambah 1 pangkat 2. Sudah. Nah, apakah ini harus ditulis? Ya, harus ditulis karena ini tadi sama dengan siapa? Iya, bagus, sama dengan PK. Karena kita sudah anggap dia benar, maka harus kita cantumkan ya, PK. Siapa tadi hasilnya PK ini? 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2K kurang 1 itu sama dengan siapa tadi? Sama dengan K kuadrat. Maka kita buat lagi di sini, dia sama dengan K kuadrat. Sudah, tambah ini turun 2K tambah 1. Buktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ayo, K tambah 1 pangkat 2 kalau kita jabarkan itu hasilnya siapa? K kuadrat tambah 2K tambah 1. Ternyata ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan. Maka sudah terbukti kalau PK tambah 1 juga benar. Sudah, maka kesimpulannya PN bernilai benar untuk setiap bilangan asli N ya, atau sederhananya dia sudah terbukti.
Nah, inilah prinsip-prinsip induksi matematika yang digunakan pada barisan dan deret, bentuk barisan dan deret. Kita lihat contoh yang berikutnya. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 hingga seterusnya hingga tambah 2n sama dengan n kali n tambah 1. Baik ya, langkah pertama P1, maka n-nya sama dengan 1. Ruas kiri sama dengan ruas kanan ya. 2n sama dengan n kali n tambah 1. Ganti n-nya sama dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 1 kali 1 tambah 1. 2 kali 1 itu 2. 1 tambah 1 2 kali 1 lagi 2. Sudah sama ruas kiri ruas kanan, berarti benar. Kalau nanti kamu stuck di langkah pertama ya tidak benar, maka nggak usah masuk lagi langkah yang kedua, berarti dia PN-nya sudah tidak terbukti itu. Gitu ya. Nah, kemudian PK. Anggap PK bernilai benar. Sudah, PK maka N-nya sama dengan K. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 seterusnya hingga tambah 2K sama dengan K kali K tambah 1. Oke, akan dibuktikan ya bahwa PK tambah 1 maka N-nya sama dengan K tambah 1 ya, juga bernilai benar. Mari kita buktikan. PK tambah 1, PK tambah 1 kita substitusikan, dia hasilnya jadi 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 seterusnya hingga tambah 2K tambah 2 kali K tambah 1 sama dengan K tambah 1 kali K tambah 1 tambah 1. Oke, K tambah 1 kali K tambah 1. Setiap N-nya gantikan dengan K tambah 1. Oke ya. Nah, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 hingga tambah 2K, tambah ini kali masuk, 2K tambah 2 sama dengan K tambah 1 kali K tambah 2. Sudah. Nah, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 hingga tambah 2K itu tadi sama dengan K kali K tambah 1. Kita ganti ya, K kali K tambah 1. Ini kita turunkan, tambah 2K tambah 2 sama dengan K tambah 1 kali K tambah 2. Oke, mari kita selesaikan secara aljabar untuk membuktikan kiri sama dengan kanan. Kali masuk K kuadrat tambah K tambah 2K tambah 2. Kali masuk K kuadrat tambah 2K tambah K tambah 2. Kali-kali masuk ya. Ini berarti K kuadrat tambah K tambah 2K 3K tambah 2, K kuadrat 2K tambah K 3K tambah 2. Sudah terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan ya, benar. Maka tinggal kesimpulan, PN bernilai benar untuk setiap bilangan asli N ya, atau terbukti. Paham ya sampai sini ya? Baik, kita lihat contoh berikutnya. Buktikan bahwa 2 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3 tambah 6 pangkat 3 hingga seterusnya tambah 2n pangkat 3 sama dengan 2 kali n kuadrat kali n tambah 1 pangkat 2. Baik ya, kita ikuti aja langkah-langkahnya untuk membuktikannya. Yang pertama P1 ya. P1 maka n sama dengan 1. 2n pangkat 3 sama dengan
2n kuadrat kali n tambah 1 kuadrat. Ganti n nya 1 ya, berarti 2 kali 1 pangkat 3 sama dengan 2 kali 1 kuadrat kali 1 tambah 1 pangkat 2. 2 kali 1 2, pangkat 3 itu 8. Oke, 2 kali 1 pangkat 2 itu 1, kali 2 2. 1 tambah 1 2, 2 pangkat 2 4. Berarti ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan. Ya, bernilai benar. Baik ya, langkah yang kedua. Anggap PK bernilai benar. Sudah, PK, maka N-nya gantikan dengan K. 2 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3 tambah 6 pangkat 3 seterusnya hingga tambah 2K pangkat 3. 2K pangkat 3 sudah sama dengan 2K kuadrat, ini N nya gantikan dengan K, 2K kuadrat kali K tambah 1 kuadrat. Oke, kita simpan. Akan dibuktikan bahwa PK tambah 1, maka N nya sama dengan K tambah 1 juga bernilai benar. Oke, nah PK tambah 1, PK tambah 1 berarti dia 2 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3 tambah 6 pangkat 3 seterusnya hingga tambah 2K pangkat 3 tambah 2 kali K tambah 1 pangkat 3. Ini kurung-kurungnya jangan salah ya. Sama dengan 2 kali K tambah 1 kuadrat. Nih. N-nya ganti K tambah 1 ya. Kali K tambah 1 tambah 1 lagi. K tambah 1 tambah 1 kemudian dikuadratkan. Sudah? Nah, 2 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3 tambah 6 pangkat 3 seterusnya hingga tambah 2K pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 8 ya. 8 kali K tambah 1 pangkat 3 gini ya, sama dengan 2 kali K tambah 1 kuadrat kali K tambah 1 tambah 1 K tambah 2 ya, jadi K tambah 2 kuadrat. Oke, nah 2 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3 hingga sampai ke sini itu tadi sama dengan si PK. Kita tuliskan ya, berarti dia 2K kuadrat kali K tambah 1 kuadrat. Ini kita turunkan tambah 8 kali K tambah 1 pangkat 3 sama dengan 2 kali K tambah 1 kuadrat kali K tambah 2 kuadrat. Nah, kita buktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Di sini kau bisa menjabarkan ya, kau jabarkan kiri, kau jabarkan kanan pun boleh. Tapi pakai penyederhanaan pun boleh. Ya, saya coba pakai penyederhanaan. Di sini ada K tambah 1 pangkat 2, K tambah 1 pangkat 3. Saya tarik keluar K tambah 1 pangkat 2. Ya, di dalam kurung sisanya 2K pangkat 2. Ini kali ini sama dengan itu ya, tambah 8. Ini K tambah 1 pangkat 3. 2-nya sudah di luar, berarti di dalam tinggal 1. Paham ya? Oke. K tambah 1 pangkat 2 kali 2K kuadrat. Ini kalau dikali masuk jadi 8K tambah 8. Sudah, ada 2, 8, 4. Sama-sama saya bagi 2 atau 2-nya saya tarik keluar, jadi 2 kali K tambah 1 kuadrat. Siapa dalam kurung? Iya, K kuadrat tambah 4K tambah 4.
Oke, sudah. Kemudian 2 kali K tambah 1 pangkat 2. K kuadrat tambah 4K tambah 4 itu adalah penjabaran dari K tambah 2 pangkat 2. Sudah, maka sudah sama. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, berarti dia sudah benar. Maka kesimpulannya, PN bernilai benar untuk setiap bilangan asli N atau terbukti. Oke, nah paham ya? Kau bisa juga ini kau jabarkan kiri sama dengan kanan, kemudian kau tengok hasilnya sama atau tidak, itu pun bisa. Ya, jadi bisa kau gunakan penjabaran, bisa juga bentuknya penyederhanaan. Yang penting harus kau buktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke ya, kira-kira sampai di sinilah materi kita hari ini. Saya harap kamu paham. Ya, bisa diulang-ulang supaya lebih paham. Ya, kalau misalnya tidak paham juga boleh ditanyakan ke saya. Nah, ini kebetulan saya ambil contoh yang sederhana, jadi saya harap kamu paham lah. Oke ya, mungkin ini aja materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.